6B dan kelas 6A. Salam sehat, semangat belajar, raihlah kesuksesan untuk masa depanmu dengan rajin belajar. Karena seorang pelajar harus rajin belajar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan yang kami alami hari ini. Karena kebaikan-Mu itulah yang akan kami lanjutkan dalam kehidupan kami kepada siapapun yang kami temui. Untuk itu ya Tuhan, dalam pelajaran hari ini kami mohon sertai kami, berikan kami kepintaran agar kami gunakan kepintaran itu untuk berbuat baik dan demi kebaikan. Nah Bapa yang baik, inilah doa kami Tuhan, kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom anak-anakku, pembelajaran kita hari ini tema 3, tokoh dan penemuan. Sub tema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 3 dan 4. Materi yang pertama, menjelaskan penggunaan rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, menjelaskan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban di jalan. Yang keempat, membuat kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Materi yang pertama, contoh penggunaan rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian seri disusun secara seri berderet. Ini contoh rangkaian seri. Penggunaan rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, lampu hias atau lampu pohon Natal dan lampu senter. Yang kedua, di dalam rangkaian setrika listrik ada rangkaian seri dengan bimetal atau temperatur kontrol. Ada juga di kulkas ada temperatur kontrol. Kemudian bagian B, contoh penggunaan rangkaian listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari. Ini rangkaian paralel merupakan salah satu yang memiliki lebih dari satu bagian garis edar untuk mengalirkan arus. Ini rangkaian paralel memiliki percabangan. Misalnya, satu, penggunaan rangkaian listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dalam kendaraan bermotor sebagian besar berbeban listrik dihubungkan secara paralel, masing-masing rangkaian dapat dihubung putuskan tanpa mempengaruhi rangkaian yang lain. Yang kedua, distribusi listrik PLN ke rumah-rumah adalah paralel. Yang ketiga, stop kontak merupakan rangkaian paralel dengan jala-jala. Yang keempat, rangkaian paralel di rumah, keyboard komputer, lampu di rumah dipasang secara paralel. Jadi semua lampu di rumah dipasang secara paralel. Materi yang kedua, menjelaskan informasi penting dalam teks eksplanasi. Penemu yang menghasilkan penemuan-penemuan yang mengubah dunia tidak memandang usia, ras, dan jenis kelamin. Ada penemuan yang menghasilkan penemuan besar di usia yang masih terbilang muda. Ada pula penemu yang menghasilkan penemuan saat lanjut usia. Tidak hanya laki-laki, penemuan besar juga dilakukan oleh kaum wanita.
Salah satu penemu wanita yang penemuannya mengubah dunia adalah Mary Anderson. Dia adalah penemu penyapu kaca mobil atau wiper. Pada tahun 1903, jadi Mary diberi paten pertamanya untuk alat pembersih jendela kaca. Bisa kemudian di bukumu halaman 92. Materi yang ketiga, menjelaskan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban di jalan. Jadi selain di rumah, di sekolah dan masyarakat, kita juga memiliki kewajiban di lingkungan sekitar. Kita harus melakukan kewajiban di jalan dengan penuh rasa tanggung jawab agar hak diri sendiri dan orang lain tidak dirugikan. Contoh perbuatan yang mengganggu hak diri sendiri dan orang lain jika tidak dilaksanakan kewajiban di lingkungan sekitar adalah mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan dirimu sendiri dan orang lain. Hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keselamatan di jalan. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah berkendara dengan kecepatan yang sesuai. Kemudian, amatilah rambu-rambu lalu lintas jika kita berada di jalan raya atau dimanapun. Ini tanda larangan, dilarang masuk atau dilarang parkir. Amatilah, ada di bukumu ini. Dia halaman 96. Yang berikut, dilarang belok ke kiri, dilarang stop atau berhenti, pejalan kaki dilarang masuk, ini dilarang parkir. Yang kedua, memakai perhiasan mewah di jalan dapat memancing tindak kejahatan yang dapat mengancam jiwa kita. Hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keamanan di jalan. Oleh karena itu, tidak memakai perhiasan mewah saat di jalan adalah kewajiban kita. Materi yang keempat, membuat kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Membuat kalimat efektif dan tidak efektif dalam teks eksplanasi. Sebelum kita masuk dalam kalimat efektif dan tidak efektif, kita perhatikan ciri-ciri kalimat efektif sebagai berikut. 1. Mengandung subjek dan predikat. Subjek, predikat, objek, keterangan. Yang kedua, disusun sesuai urutan kalimat yang benar. Ketiga, menggunakan kata-kata baku. Yang ketiga, 4. Tidak bertele-tele atau menggunakan kata yang tidak perlu. Yang kelima, tidak bermakna ganda atau ambigu. Itu ciri-ciri kalimat efektif. Nah, sekarang kita perhatikan membuat kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Kalimat tidak efektif sungguh sangat benar-benar beruntung nasib orang itu. Kalau kalimat efektifnya, sungguh beruntung nasib orang itu. Yang kedua, kalimat tidak efektif. Kemarin banyak para karyawan yang melakukan mogok kerja. Banyak para karyawan lagi, itu kalimat tidak efektif.
Kalau kalimat efektifnya, kemarin banyak karyawan melakukan mogok kerja. Dengan demikian, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sukses untuk kamu semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita senantiasa sukses untuk masa depan dan tetap semangat belajar. Mari kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Tutup mata, kita berdoa. Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan, kami sudah belajar hari ini. Semoga pelajaran yang kami terima hari ini menjadi bekal kami untuk kesuksesan masa depan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami bawa kepadamu melalui anakmu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.